Oke, halo semua. Kita balik lagi ke story-story Discord ya, novel. Nah, kita lanjutin dari minggu lalu ya nggak sih? Masih ada yang belum kebaca. BTW kucing gue nemenin di samping gue. Yuk langsung kita mulai aja. Novelnya Sian belum selesai kemarin. Gak tempat. Oke, kita lanjutin aja ya. Gue udah scroll ya sampai mana ya? Ye. Ini udah belum sih? Kayak gambarnya udah ya. Ya udah belum sih. Next Sakria for that udah. Nah, yang ini ya. Ya nggak sih? Aha. Ya, belum dapat gambar itu ya. Oke. Yang for that itu udah ya. Oke, kita lanjutin aja. Abdi. Kalau nggak salah Abdi di sini jadi villain ya. Nggak tahu sih villain atau kagak ya. Soalnya dia kayak Robin Hood ceritanya. Dia mau mendapatkan dari orang-orang bangsawan atau sesuatu lah. Nyong, kucing gua nyong. Dah, tidur cing. Oke, kita lanjutin. Mengsingkat, besok gua panjangin, gak apa-apa. Selanjutnya di Power Saver. Oh Xian, apa yang kamu pikirkan? Luke dan Xian sedang berkelahi. Oh ya, kemarin mereka berantem ya. Gara-gara beda pendapat ya. Ya mungkin udah baik kan, I don't know. Semua orang lemah, gak ada yang kuat. Kata Mas Xian, what? Oke, kenapa maknya Xian tiba-tiba nolak? Saatnya pertunjukan. Wah, kata Abdi sedang melakukan sesuatu. Abdi, kamu mempunyai rencana apa lagi? Amarahku sudah memuncak. Xian berubah menjadi oranye dan sayap. Dengan sayap dan Xian terbang. Apa ini? Apakah itu kekuatannya Xian? I don't know, mungkin. Episode 5, apakah ini keadilan? Keadilan? I don't know. Oke, lanjut. Terima kasih, besok episode 5 Power Setter episode 5 di markas. Xian terlihat ingin membereskan barang-barangnya. Oh, mau kemana anjir? Oh Xian, apa maksudnya ini? Luke menghampiri Xian dengan ekspresi marah. Aku akan memilih jalanku sendiri. Waduh, dia mau jadi Akatsuki guys. Dia mau jadi Sasuke ya. Xian mau jadi Sasuke guys. Oi, Luke tak sempat mengejar Xian karena dihentikan Wally. Kapten, biarkan saja dia. Waduh. Kenapa biar? Oke, kita biarkan si Xian jadi Akatsuki ya. Di rumah Xian, aku pulang, kata Xian yang masuk rumah. Ada masalah lagi kah? Tanya emaknya. Sepertinya aku nggak cocok ada di Galaxy Academy ya, kata Xian. Mendengar itu, Mas Xian langsung mengerti perasaannya Xian. Nak, mengertilah perasaan orang lain, kata emaknya mode Anjayani. Semua orang itu lemah, gak ada yang kuat. Salah, ini suaranya, ini temannya Xian, gue kira Xian aja. Semua orang itu lemah, Xian, gak ada yang kuat. Dengan Jayani very good moment. Intinya emaknya Xian tahu kalau kondisi Xian sedang berdebat lah. Terus emaknya Xian memberi nasihat untuk mengerti perasaan orang lain, yaitu perasaannya si Luke ngegay. Why? Oke, nanti mereka akan jadi pasangan ya. Mengerti perasaan orang lain, Xian sedikit merasa bersalah katanya. Di pagi harinya Xian melamun, merenungkan kata-kata emaknya yang kemarin. Oh Xian, Koyu menghampiri. Oh jangan-jangan di sini Koyu di sini sebenarnya Abdi guys. Abdi mode pagi ya. Kalau Abdi mode malam itu nanti jadi si Abdi beneran ya. Abdi mode pagi itu Koyu guys. Oh Koyu, Xian berbicara dengan nada lemas. Kamu kenapa? Tanya Koyu. Nggak apa-apa kok. Kalau kau selalu saja begitu. Koyu mengingat saat Xian meninggalkannya. Sundere kah Koyu? Koyu sepertinya sundere guys. Kita biarkan saja. Koyu, Xian nggak peka momen. Intinya Koyu ngambek karena mengkhawatirkan Xian yang kayaknya ada masalah. Cuma nggak mau kasih tahu. Terus ngambek karena kemarin Xian ninggalin Koyu. Ya kasihan ya. Sip baru Xian Koyu. Oh ya, Anda siap? Ini just human siapa anjir? Just human itu siap deh kah? Just human. Oke. Cuma novel apa ini? Ini spoiler kah? Nanti maunya si Luke ada tunangannya namanya Soko. Wow, Soko. Mana Soko? Nggak ada di sini guys. Soko sudah menghilang guys. Siapa sih namanya? Kok nggak Soko dah? Ya Soko. Ini Soko guys. Saat Xian pulang, tak seperti biasanya Koyu sedikit menjauh darinya. Koyu masih ngambek. Sial, apa yang harus aku lakukan? Salin suara Xian. Sial, apa yang harus aku lakukan? Kata Xian dalam hati dengan perasaan bingung. Koyu. Baka. Sial. Koyu, apakah kamu ingin konser besok?
Kita ada emot tsundere gak sih? Ntar gue mau nyari emot tsundere ya. Tsundere, mana tsundere? Gue gak tahu ada emot tsundere ya. Tananana. Haha. Mega haha ini ya. Nah, tugas emot tsundere guys. Baiklah, yes. Di tempat lain, malam hari Abdi sedang melihat Koya. Koya, what the fuck? Kota anjir. Kota dari atas gedung bersama dengan Fordet. Oh, Fordet yang tadi belum mati kah? Saatnya pertunjukan ya. Abdi ingin melakukan sesuatu. Wow, Fordet di samping Abdi. Oke, kita kasih emot wow. Pagi harinya, Xian dan Abdi datang ke konser di salah satu idol ya. Tak aku sangka ya, ternyata kamu suka beginian, kata Xian. Ya sebenarnya adikku sih yang suka lah. Aku menerima tawaranmu. Aku menerima tawaranmu karena Oke, kita kasih bless lagi. Saat konser tiba-tiba muncul Abdi. Oh, ternyata Abdi itu bukan Koyu guys di sini ya. Dan Fordet dari atas duar. Hah? Apa? Aku akan mengembalikan keadilan, kata Abdi ya. Abdi menunjuk seseorang yang terlihat seperti bangsawan. Hah? Aku? Ini siapa orang itu, maksudnya si bangsawan ini ya? Flashback, orang itu bernama Robby. Robby adalah bangsawan yang kerjanya tuh korupsi uang rakyat jelata. Robby tersenyum sambil mensummon werewolf. Oh, ternyata bangsawan juga punya Pokemon ya. Dan yang mensummon werewolf di episode kemarin ternyata adalah Robby. Buset, ternyata Robby kayak yang bikin owner anjir. Bangsawan jenis apa anjir? Alasannya dia ingin mengambil uang rakyat jelata. Oke. Abdi mengarah ke orang itu. Ini gimana anjir? Nih kaget atau ya kayak gitu ya. Tiba-tiba Fordet menyerang orang lain. Kok orang lain? Hah? Orang yang ingin diserang Fordet itu ketakutan. Tunggu. Ini Abdi nggak bisa ngendalin Fordet kah? Fordet mengamuk dan tak ingin mendengarkan perintah Abdi. Apa-apaan ini? Kenapa Fordet gak bisa dikendaliin anjir? Why? Tiba-tiba Luke dan polisi datang. Kita tepat waktu ya. Fordet melempar Abdi. Abdi terlempar namun masih bisa bertahan. Sabit petir. Waduh, Luke menyerang Fordet, tapi kayaknya nggak mungkin mempan. Fordet menghindar lalu menyerang Luke sampai terpental, kasihan. Luke beban guys. Para polisi menembakkan Fordet. Di sini Luke masih menjadi lemah ya. Kita akan menunggu Luke menjadi kuat ya. Kita kasih war lagi ya. Fordet semakin mengamuk. Xian kesal. Oke, gitu. Purple power. Wede, Xian maju lagi. Xian baru maju ya. Dia sebelumnya nonton doang ya. Iya, Xian memunculkan pedang berwarna ungu lalu menebas Fordet. Tebasan itu tak ada efek sama sekali. Ya, mungkin Fordet terlalu tebal mungkin ya. Apa katanya? Fordet melempar Xian. Semuanya jak lempar anjir. Apa ini? Abdi pun bingung ya. Itu kan pet lu anjir, itu kan Pokemon lu anjing. Itu kan apa itu? Pokemon di sini namanya apa sih? Lupa gua. Ya nanti disebutin ya mungkin ya. Abdi tidak bisa berkata apa-apa. Ya, Luke menebas Fordet. Fordet bilang balik. Kayak gini aja terus. Maju mental. Dia sangat kuat. Fordet mencekik Abdi. Berhenti katanya. Xian berlari ke Fordet. Fordet memukul Xian. Mental lagi. Kenapa? Fordet mengeluarkan sebuah cahaya ke Abdi dan mereka pun bersatu. Paksa menjadi Copy Dead. Oh ini kan. Ini Abdi bergabung dengan Fordet kah? Jadi kayak iblis anjir. Copy Dead mengamuk. Apaan? Oh, Nexacria guys. Pokemon itu Nexacria ya. Nexacria itu bergabung dengan manusia. Wah. Ini suara Copy Dead terbang membawa Koyu. Koyu berteriak. Why Koyu. Nanti Koyu bergabung dengan Abdi guys. Menjadi Cody guys. Koyu Abdi guys. Cody nama cowok anjir jadinya. Keadaan di sana sangat chaos. Di depan teman Kopser. Kalau sudah begini, apakah kau tetap ingin membantunya? Luke menghajar Xian. Waduh, berantem lagi. Bantuin lah, kenapa pada berantem? Aku hanya ingin membenarkan keadilan, katanya. Pembicaraan Xian dipotong Luke. Tidak ada yang ingin mendengar itu dari kamu. Luke marah lalu ingin pergi. Kalau begitu kau saja yang mengembalikan keadilan, kata Xian. Hah? Apa katamu? Waduh. Udahlah, berantem aja lah. Padahal masih ada yang lebih susah dilawan. Kenapa mereka berantem? Mereka saling tatap-tatapan dengan ekspresi marah. Kau memang selalu begitu ya. Luke pergi dengan perasaan marah. Xian melihat Luke dengan perasaan sedikit bersalah. Oh oke. Oh itu si ini kabur kah?
Oh, ini kabur, guys. Terbang ya, udah terbang keluar ya. Gua kira terbangnya kayak terbang ya kayak nangkring di mana gitu kan, burung kan ya. Ya nggak sih? Ya udahlah. Xian melamun sambil memandangi surat pengundurannya ke Galaxy Academy. Ibu Xian khawatir dengan Xian yang dari tadi melamun. Ibu, iya, kenapa? Sepertinya ibu benar, aku kurang mengerti perasaan orang lain. Iya, iya. Oke, cuma itu kah? Di markas, Luke balik dan Wally sedang berlatih. Gimana? Kau sudah balik? Gimana? Kapten, kurasa aku masih kurang kuat. Wally tersenyum lalu menghampiri Luke. Jika kamu ingin bertambah kuat, aduh ketutupan. Kau harus upgrade diri kamu ya, kata Wally. Hah, upgrade? Apa itu maksudnya upgrade? Nah ini guys, si Luke kan masih lemah kan? Maju dikit mental ya sih, ya nggak sih? Nah dia itu harus memperkuat kekuatannya ya, yang sekarang ya. Besok paginya di menara XXX, pelaku sedang menyandra seseorang. Ini Koyu kah? Saat ini para polisi, ini beda guys, beda. Ini beda. Ini kayak perampokan ya. Saat ini para polisi sedang tidak ingin mengambil tindakan dan hanya siap-siap di atas gedung, kata reporter. Kita tidak bisa sembarangan, kata Luke yang ada di barisan depan memimpin para polisi. Buset dah, dia masih akademi kenapa udah jadi pemimpin polisi. Oke lah. Ini mungkin karena pengaruh Wally juga ya. Tadi sampai mana? Xian datang ke gedung bersama Wah. Kenapa bisa tiba-tiba ada bapaknya Abdi anjir? What? Kenapa Xian tiba-tiba kenal si Abdi dan bapaknya? Meow, kata Neko awal. Oh Xian, kenapa kamu membawa dia? Aku sudah tahu berbuat apa, kata Xian penuh keyakinan. Flashback. Oh ini flashback ya. Xian berbicara ke bapaknya Abdi. BTW bapaknya Abdi udah tahu ya sama rahasia Abdi. Sepertinya kalau Anda menyampaikan langsung perasaan Anda, kalian akan berbaikan. Oh oke. Jadi bapaknya Abdi sama Abdi lagi marahan ya. Soalnya kalian keluarga kan, mau ikut bersamaku. Bapaknya ngangguk. Kenapa bapaknya? Bapaknya ngikut-ngikut aja. Udahlah biarkan lah ya. Dan Xian kenapa tahu juga bapaknya Abdi loh? Emang dia kenal Abdi rumahnya di mana? Ya anggap aja tahu lah. Oh mungkin Abdi itu Koyu guys, jadi dia tahu ya. Dan mengingat kenangannya bersama Koyu, ya ampun masih bucin. Karena aku adalah orang nomor 1 yang suka ikut campur urusan orang lain, kata Xian. Purple power katanya. Xian menyerang Kopidat. Kenapa tiba-tiba ada Kopidat? Bukan ini lagi di ini ya? Lagi di gudung yang lagi di Sandra, I don't know. Oke. Purple power. Xian menyerang Kopidat. Miau. Ini ngebuff ya. Attack plus 100% ya. Kalau begitu aku juga Luke ikut menyerang Kopidat. Mereka tim apa lagi? Iya, Xian menebas Kopidat. Sabit racun. Ini jurus baru kah sabit racun? Tadi kayaknya bukan sabit petir kan? Kekuatannya Luke kan? I don't know. Luke menyerang Kopidat. Kopidat terpukul mundur. Abdi, kata bapak Abdi mengambil Kopidat. Bapak, ini suara Abdi kah? Kata Abdi kan? Ya. Nah, maafkan aku, tak mengerti perasaan kamu. Semuanya sudah telat, Pak. Sekarang bentukku sudah begini. Itu tidak penting ya. Kau tetap Abdi anakku, kata bapaknya. Mereka berpelukan terus cium, enggak ciuman, pelukan ya. Mereka berdua ngomong ya kayak di alam sadar bukan di dunia nyata. Oke. Kembali ke dunia nyata. Walaupun Abdi hampir sadar, tapi Kopidat mengeluarkan sebuah petir yang membuat sebagian gedung hancur bersama dengan Koyu yang terjatuh di area atas gedung. Koyu, kata Xian. Apa ini? Kata Xian penuh tekad. Aku? What? Maksudnya? Aku akan melindungi seseorang, kata Xian penuh semangat. Orange power. Xian berubah menjadi oranye lalu muncul sayap dan Xian membawa Koyu ke atas. Ini the power of bucin guys, the power of bucin ya, the power of bucin. Di atas gedung Luke sedang bertarung dengan Kopidat. Wah, Kopidat kabur. Ya, kenapa kabur? Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi bentuknya masih Kopidat ya, bukan apa tadi? Fordet ya. Ya nggak sih? Sebentar guys, gua geser Discord dulu ya. Ini nggak enak buat dilihat guys, nggak enak buat dikontrol ya. Posisinya guys ya. Kayak kita lanjutin lagi ya. Ini gerakan. Oke, aman. Ya, lanjutin lagi. Ampun ke full screen anjir. Oke, yuk. Saya mana tadi?
Di atas gedung lo sedang bertarung. Ini udah. Yang ini udah, yang ini udah, yang ini udah. Cih, lo melihat ke bawah nih ini sampai Cih ya. Ya nggak sih, Cih sampai Cih guys, sampai Cih kah? Sian terbang dari bawah. Wah, luka. Wah, ini wahnya kayak Jokowi guys. Wah, ya nggak sih, itu meme Jokowi kan. Wah, kaget. Kok kaget? Gimana sih? Wahnya Jokowi. I don't know. Sian turun dari atas gedung, para polisi mengamankan Koyu. Kekuatan baru ya kata Luke ya. Look, sisanya kau yang akan hadapi kata Sian. Sian, mereka nge-gay abis ini ya. Flashback di markas. Apa ini boleh kan? Membebaskan orang yang terperangkap di dalam Nexakri ya. Bisa kok. Oke, ini kayaknya Luke lagi nanya ke Wally ya nggak? Ya, gimana caranya? Kick finish, what the fuck kick finish? Tendang kah bokongnya? Jal Wally menunjukkan action figure pahlawan dengan pose menendang. Oke, jadi apa yang ditendang? Oke, begitu ya, baiklah. Apa? Gua nggak ngerti ditendang kah apa yang tendang? Sian terbang mengejar Copy That. New skill unlock, Orange Power. Kelebihan dia bisa terbang namun nggak bisa digunakan lama karena Sian mabuk darat atau mabuk udara kali ya. Kan terbang ya. Jangan Copy That terbang. Copy That. Oh, Copy That lagi terbang ya. Jangan kabur kata Sian ya, mengejar. Copy That suaranya kayak nggak gitu deh. Purple Power. Sian menendang mobil dan melewatinya. Orange Power. Orange Power itu kekuatan terbang lagi. Kenapa Copy That gitu terus? Copy That masih kabur. Mereka belok sampai Sian kehilangan jejak. Oke. Mereka lagi terbang. Kenapa bisa kehilangan jejak? Terbang kan mereka? Sian terbang ke atas mencari Copy That dari atas. Itu dia. Sian menemukan For That. Sian akan mengarah ke For That. Terbang maksudnya ya. Akan kuakhiri ya. Purple Power. Wah. Sian berubah menjadi ungu. Purple Kick. Sian menendang Copy That. Copy That terlepas dari Abdi. Ya. Enggak ya gede gitu. Ya, oke. Sian menggendong Abdi. BTW bukannya yang diceritain tendangan itu si Luke ya? Kenapa sih Sian tahu gimana caranya nendang? Ya enggak sih? Atau di sini ada Sian ya pas itu ya? I don't know. Ini mungkin flashback yang dulu pas mereka masih bertarung bersama ya. Ya, anggap aja itu ya. Anggap aja si tapi don't know ya, anggap aja si itu si Sian lagi nguping ya. Ya sebenarnya si Sian itu mau balikan sama si Luke, tapi dia malu-malu jadinya dia nguping gitu loh. Ya enggak sih. Ya gitu sih. Ya gitu anjir. Sian menendang Copy That. Ya. Gitu aja mulu anjir. Sian turun ke bawah lalu For That yang sudah terlepas dari Abdi meledak. Oh no, For That tidak. Ledakan itu dibarengi dengan Sian yang menggendong Abdi. Nanti fix ini nanti Koyu cemburu. Iya enggak sih? Koyu cemburu enggak sih? Iya enggak sih? Iya, Koyu kan itu apa namanya? Suka kan sama si Anu. Sama si Anu anjir. Ya sama si itulah. You know. Oke, setelah kejadian itu Koyu dirawat di rumah sakit dan Abdi rehat di markas. Sambil ditemani ayahnya. Dan di markas aku kembali kata Sian. Selamat datang kembali para pahlawan kata Sian dan Luke. Pahlawan? Siapa pahlawan? Oh, maksudnya si Sian ya. Sian disambut oleh Luke ya. Sian senang. Sian senang. Penting banget ya itu. Terus buat drama mulu kata Ryoka. Sian pun kembali dengan teman-temannya dan berbahagia kata narator. Ya, to be continue. Why? Apakah abis ini si Sian dan si Luke akan bersama selamanya? Kita kasih semot dulu ya. Ntar gue kecek dulu ya. Ini udah to be continue kah? Cek ada tulisan TBC kah? Where? Oke, ini TBC ya. Oke, ada TBC-nya guys, ada TBC ya. Kita scroll dulu. Dah. Selanjutnya di Power Saver. Apa ini? Baiklah, kalau begitu terserah kamu saja. Sian sedang bertengkar. Kenapa berantem anjir? Dengan Neko Owl. Kenapa kamu berantem sama Neko Owl anjir? Sepenting itu, seseru itu kah kamu bertarung dengan Neko Owl? Oke lah. Masalah Neko Owl kata Luke. Ya halo, Gazi kenapa muncul? Gazi muncul guys.
Entah dari mana Gazi muncul ya. Apa hantu? Hantu kah? Episode 6, masa lalu Nico Owl, hantu menyeramkan. Terima kasih sudah melihat Power Saver. Oke, lanjut episode 6. Besok apa sekarang? Sekarang. Siluk langsung ngomong sekarang. Episode 6 juga gabut, cuma debut Gazi sama masa lalu beban. Oke, kita akan dengar masa lalu si beban ya. Emang maksudku si Nico Owl ya. Saver Team episode ke-6 di markas. Nyo. Kalian tahu meme itu nggak sih? Nyo. Ya kayak gitulah. Sian sedang rebahan dengan Nico Owl. Miau. Nico Owl rebahan sama Sian gabut anjir. Lagi istirahat ya, mereka berdua lagi mainan. Ini sama kayak kucing gue ya. Di samping gue nggak ngapa-ngapain, tidur kucingnya. Ya udahlah, mumpung lagi hujan juga ya di sini ya. Ya aku kira kamu punya Nexacria bisa diajak kompromi anjir. Lalu kan juga ada pembicaraan Sian dipotong loh. Sebenarnya itu punya Mbak Ryoka. Emang siapa ya? Nexacrianya si Lok yang mana sih, lupa gua. Lok membisiki Sian, anjir. Sian mengetahui fakta yang membagongkan. Daripada kalian gabut, mending kalian patroli di kota, kata Mbak Ryoka ya. Ide yang bagus, kata Sian dan Lok. Mereka pun jalan ke kota. Entah kenapa tiba-tiba gue lapar, kata Sian. Gabut sekali. Di sana ada roti tuh, beliau. Oke. Sebentar sejak episode 5 saya akan terlupakan. Ya mereka kan udah saling cinta kan ya. Jadi semua ya itu biasa lah. Mereka pun ke toko roti dan beli roti. Ya makan di sini. Mereka duduk di meja dekat toko roti. Nyam. Oke. Tiba-tiba ada Nexacria seperti yang sedang minta makanan. Sepertinya dia lagi kelaparan ya, kata Sian. Bukannya itu Foxy? Foxy? Ya, Foxy adalah Neko Nexacria rubah. Nih, ini guys. Jadi banyak rubah berkeliaran kan di sini. Nih, Sian memberikan roti ke Foxy. One. Oke, suaranya itu ya, suaranya Fox. Saya Fox ngomong gitu ya. One. Ya, mungkin anggap aja kayak gitu ya. Ya baguslah, Sian lihat ke piringnya dan rotinya habis semua. Nyom. Lok lanjut makan. Oi, Lok. Sian natap Lok dengan tatapan membunuh. Apa? Sian mengajar Lok. Apa dosaku ya, Lord? Ternyata yang mengambil rotinya adalah Foxy yang lain. What? Ternyata ada gua ngerti. Ternyata makanannya Sian itu habis ya piringnya ya. Dikira Lok yang ngambil. Oke. 3 ekor Foxy itu kabur. Woi, tunggu, kalian maling anjir. Lok masih tepar diajar Sian. Wah, ujung-ujungnya mereka masih berantem anjir. Miau. Nico Owl terbang mencari mereka dari langit. Itu dia. Sian menemukan Foxy. Miau. Nico Owl menemukan Foxy juga. Saya tengok Nico Owl dan Sian ingin menangkap mereka. Tiba-tiba Sian dan Nico Owl saling tabrakan karena sama-sama mengarah ke Foxy. Buset, dah ganggu banget aja Nico Owl. Aduh. Miau, Foxy mengambil kesempatan dan kabur. Lok baru datang. Woi, kalian ngapain dah? Oi, Nico, lu lihat gak sih? Gue lagi lari ke mereka anjir. Miau. Lalu juga nggak lihat gue anjing. Sian menatap Nico Owl dengan penuh amarah. Miau. Nico Owl menatap Sian dengan penuh amarah. Anjir. Kata Lok ya. Dan tanpa disadari 3 ekor Foxy itu juga membuat Sian, ya ampun, maling semua aja. Hari ini sial banget katanya. Mending kita cari mereka. Bukan ide yang buruk. Oke. Mereka nyari si Foxy, 3 Foxy atau 4 Foxy ya kalau dijumlahin. Di mana mereka? Miau. Oke deh, kalau kayaknya mau ikut nyari. Oh ya, ngomong Sian, aku penasaran gimana kalian pertama kali bertemu? Ya, di zaman dahulu kala. Flashback. Sian kecil sedang bermain di saat hujan, dan saat bermain dia mendengar suara kucing. Oke, saat pergi ke sumber suara, dia bertemu dengan Nico Owl dan akhirnya memungutnya. Oke. Flashback selesai. Oke, gitu. Anak pungut. Oke. Anak angkat dia, anak pungut ternyata ya. Meow. Tiba-tiba Nico Owl diserang. Nico Owl. Sian mengambil Nico Owl. Kok gue ngomongnya Nico Owl mulu ya? Nico Owl. Lah, bodo amat, Nico Owl aja lah. Miau. Nico Owl kesakitan. Ternyata yang menyerang Nico Owl adalah 3 Foxy tadi. Tidak akan gue maafkan. Kalian menyakiti temanku, kata Sian marah. Sini kalian. Wang. 3 ekor Foxy tadi lari sambil mempermainkan Sian. Sialan ya kalian ya. Wang.
Ya Wahyu, pal-pal. Kenapa jadi TikTok anjir mereka? 3 ekor fox itu mengejek si Xian ya. Flashbacknya sangat bagus, penting sekali kan. Sekarang tidak ada lagi yang menghindari all beban. Anak pungut. Sekarang jadi anak pungut guys. Naik pangkat atau turun pangkat nggak tahu lah. Untuk menyambar 3 fox itu dengan petir dan sabitnya ya. Oke. EZ, look, mission complete plus respect. Mereka pun balik ke markas. Cara mempersingkat durasi, oke. Di markas langsung. Doko sedang mengerjakan anjir, mengejarkan. Dikejar. Lari dong. Mengerjakan sesuatu di komputer. Tiba-tiba lampu di markas mati. Aduh, PL anjing. Weh, toxic Mbak Ryoka pergi ke gudang buat cek listrik. Tiba-tiba ada perasaan yang aneh. Perasaan gak ada yang salah. Oh, gua kira perasaan ada yang aneh. Ryoka memastikan kalau gak ada yang salah. Tiba-tiba muncul seseorang di belakang Ryoka. Ryoka melihat orang itu. Wah, kaget saya. Wah. Ryoka kaget lalu pingsan dan orang tadi menghilang dan tersenyum seperti hantu. Siapa anjir? Woi, siapa itu? Muka Mbak Ryoka gimana dah? Kami pulang. Xian dan Lo kembali ke markas. Lah Mbak Ryoka mana? Lagi olahraga kali. Mungkin dia sudah diculik dan cincang. Buset tak kata Woli. Positive thinking sekali ya Woli ya. Oke. Wow. Kapten ngagetin aja anjir katanya. Hehe, maaf. Hahaha, maaf ya. Mungkin Mbak Ryoka ada di gudang cek. Weh, tahu banget anjir Woli. Janjian yang ngagetin Woli anjir. Ya enggak sih? Xian dan Lo pergi ke gudang. Kaget sambil ahega. Nah, kenapa Gozi? Saya melihat 2 orang ternodai aku kan. Oke, silahkan. Itu sholat ya. Kita itu bahasannya. Biarkan ya. Kenapa Gazi? Kenapa? Saya melihat 2 orang yang telah ternodai. Gimana ya ternodai? Kenapa kamu melihat orang yang ternodai? White. Ya tenang, mereka nggak ternodai kok guys. Aman kok. Masih fresh kok. No. Apalagi Mbak Ryoka masih aman kok guys, masih segel. Lanjut, Mbak Ryoka di mana ya? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Sepertinya nggak ada Mbak Ryoka. Tiba-tiba ada tangan memegang pundak. Wah, Xian melihat ke belakang. Wah, orangnya kaget juga. Ternyata itu Mbak Ryoka. Lah kok itu Mbak Ryoka? Kata Ryoka blus karena selama ini dia nggak pernah nunjukin sifat menakutnya. Iya, cie sendiri cie. Anjir, di lab. Jadi ada hantu gudang kah? Kata Woli. Mungkin ini memalukan, tapi saya beneran ya hantu, kata Ryoka. Ya, sebenarnya dulu di markas ini aku sering ditimpa hal-hal aneh, kata Woli. Tapi karena sudah terlanjur barang dipindahin semua, jadi aku tetap pakai markas ini. Anjir, jadi males anjir boleh mindahin barang ya. Tapi entah kenapa aku merasa merinding. Salahin Xian. Tapi entah kenapa aku merasa merinding. Apa itu? Jangan-jangan kamu takut jangan-jangan kau dikutuk oleh hantu. Takut maksudnya. Jangan-jangan kamu takut dikutuk oleh hantu itu ya. Dikutuk. Iya, dikutuk. Kamu akan merasakan kesialan seumur hidup. Mana mungkin Xian minum air tapi yang diminum malah kaktus. What? Gak fokus anjir itu malah. Xian kena sial sekali. Anjir beneran. Jangan ini hantu Foxy anjir. Ya gak sih? Foxy kan membawa kesialan yang tadi kan. Ya gak sih? Saat mereka naikin tangga, Xian gak sengaja terpleset. Sial kena 2 kali. Saat jalan di taman, Xian ditabrak oleh ditabrak dong. Xian kena sial 3. Di tempat lain, ini 4 ya. Bermain golf tapi bolanya malah kena muka. Ini 4. Di kasur ban tiba-tiba kasurnya retak dan rusak. Kasihan di meja. Xian masih hopeless dan merasa dia kena kutukan beneran. Wih beneran dong kena sial mulu. Ini udah 5 kali berarti ya. Ini kenapa 3 kali? I don't know. Ya beneran ya. Kena sial terus kata Mbak Ryoka. Kutukannya udah nempel. Kutukannya nempel gimana? Jadi siapa yang ngutuk? Aku masih nggak tahu. Kenapa kutukan ini nempel ke aku? Meow. Mungkin karena cinta. Kenapa Kalau gitu Xian. Xian. Kalau begitu. Kenapa kalau begitu? Xian kamu kemana? Apa ini random 4 Xian lari sejauh mungkin supaya kutukannya hilang. Tunggu atuh. Saat Xian berlari tiba-tiba dia menabrak seseorang. Waduh, kata Xian dan seorang itu. Apa maksudnya? Dan seseorang. Maksudnya dan seseorang itu.
Maaf, kata Xian, hantu yang sama ini ada di bayangan Xian. Melihat orang itu dan familiar. Hantu yang sama ini ada di bayangan. Ini koma. Xian lihat orang itu dan familiar. Siapa itu? Kau. Hantu itu muncul di depan Xian dan orang itu. Dan orang itu siapa? Orang itu siapa anjir? Haha. Orang itu ketakutan. Oh, ini ketakutan. Bukan ketakutan. Apa? Ya, hantu itu mengeluarkan bola kegelapan kan. Kok tiba-tiba nyerang. Red power. Xian menahan serangan hantu itu. Cih, hantu itu menghilang ya. Mbak, siapa anjir? Xian menjelaskan apa yang terjadi. Begitu ya, kata Woi. Kalau nggak salah aku pernah mendengar cerita tentang itu. Cerita hantu lagi kah? Iya kah? Dulu sebenarnya dia adalah Nexakria yang bernama Ghost Tom. Ghost Tom memiliki kemampuan untuk meniru wujud orang lain maksudnya mungkin. Katanya pemilik Ghost Tom ini dibunuh dan karena itu dia menjadi dendam dan meniru wujud tuannya dan membalas dendam. Oke, jadi dia niru wujud tuannya yang udah lama mati mungkin. Ya pas sudah mati sih. Tuannya ya enggak sih? Anjir, serem cok begitu ya. Xian merasa kasihan dengan Ghost Tom. Sebenarnya Ghost Tom sedang melihat bulan di atas markas. Mungkin ini pemilik markas sebelum dulu banget, sesepuh. Pemilik sesepuhnya ya. Oke. Ya kita biarkan aja si Xian terkena kutukan masih dan Ghost Tom santai di atas. Kita biarkan aja ya. Selanjutnya di Power Saver. Haha, tenang saja, aku akan menghancurkan dunia yang tidak adil ini, kata Abdi lagi kah ini? Ini Abdi lagi kah? Ini Abdi lagi kah atau bukan Abdi? Di tempat lain, ya, Xian sedang melawan Nexakria. Nexakria siapa? Tiba-tiba muncul seseorang yang misterius dengan armor kegelapan menunjukkan dirinya ke Xian. Armor misterius. Wah, gua gak tahu sih siapa. Episode 7, Vlogger dan musuh baru, tanda tanya. Musuh baru kah? Oke, kita cek ini udah to be continue. Den. Ini to be continue kah? Udah to be continue ya. Yang terbaru udah to be continue. Episode 8. Sepertinya sudah ya. Oh, sial, aku spoiler kenapa? Ini 9 udah, berarti 7, 8. Ini udah to be continue kah? Ini. Ini kah? Ya ini, udah to be continue kah? Episode 10 to be continue belum? Oke, jadi 789 ya. Kita lanjut setengah jam. 789 bisa kah? Bisa dong. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu ya. Gue belum ngecek. 29. Kita scroll atas. Ini kah terakhir aku? How to be Mathematic Boy Study Group. Ini udah pernah gue baca kah? Ya udah pernah gue baca deh. Ya. Ini udah pernah gue baca anjir. Ya ini sesi curhatnya Siluk kan. Ya nggak sih, ini sesi curhatnya Siluk kan. Iya. Oke, ini chapter 1. Oke, aman lah ya, berarti di itu selanjutnya bisa lah ya. Oke, bisa lah. Kita habisin dulu meja 3 ya, punyanya Siluk si Xian ya. Tadi saya mana BTW? Hah? Ini dia. Oke. Vlogger dan musuh baru. Siapa vloggernya? Oke, kita lanjut aja. Power Saver episode 7. Vlogger, judulnya apa? Vlogger dan musuh baru. Ya, itu judulnya. Di markas, kalian memanggilku. Lah, Abdi datang anjir. What? Apakah dia jadi anggota baru? Gimana ya? Kamu pasti ingat kan, karena perbuatanmu kota ini menjadi chaos. Terus jadi kita urus tentang hukumannya di sini ya, kata Woli. Hukuman apapun akan aku terima, bahkan hukuman mati, kata Abdi. Ya tidak what? Maksudnya yang tidak ya tidak lah, tidak, kami nggak sekejam itu katanya. Jadi hukumannya apa? Kamu harus bergabung dengan Saver Team. Oke, terserah. Kita memiliki satu orang anggota lagi. Anjir, pemaksaan dalam hati kah? Oke, bagus lah. Pekerjaanku jadi semakin ngurang dikit. Kenapa Ryoka? Mousku nggak gerak. Bentar guys, tanganku sepertinya sedikit kering, jadi nggak bisa mouse-nya gerak anjir. Oke, tuh kan lupa sampai mana. Di tempat lain, tepatnya di kantor gitu. Hai guys, kembali lagi dengan aku, kata seorang vlogger bernama Bu.
sedang membuat vlog live. Tadi aku sedang mendatangi kantor Rudin bin Zainuddin, kata Bu. Hahaha, ya haha, ayo. Para viewer menyaksikan live terhibur. Ku dengar di sini mereka tidak menerima orang berkulit hitam. Terus muka karyawan di sini suram-suram, kata Bu. Bu, hei kau, kamu nggak boleh masuk sini. Salah, ini penjaga anjir. Gue kira itu Bu. Hei kau, kamu nggak boleh masuk sini. Haha, ya haha, tenang aja, aku akan mengembalikan dunia yang tidak adil ini. Bu mengsummon Satria bernama Ado Leon. Singa, oh ya singa, Leon. Ado. Ini Adudu, kan tahu Adudu kan? Misalnya Adudu gimana sih? Adudu, Adodo. Ya, ini keturunan Adudu ya. Adodo. Wah, penjaganya kaget. Wah, lihat aja nanti Bu ini cowok cewek ya, I don't know. Di markas. Apa ada masalah, katanya Luke, kata Xian. Luke, Xian dan Abdi, tolong kalian cepat ke tempat kejadian, kata Wally ya. Roger. Di kantor. Wah, lihat siapa yang bersembunyi di sini. Bu menemukan CEO. Oh, dia mereka lagi di kantor sesuatu ya. Perusahaannya CEO yang lagi sembunyi ya. Hehehe. Salah. Ini suara CEO. Dia takut ya. Ketakutan. Hei Pak, apakah perusahaanmu itu tidak menerima orang berkulit hitam? Bu mengarahkan kameranya ke arah CEO-nya itu. Itu sudah aturan mutlak ya. Semua perusahaan pasti begitu, kata CEO. Haha, dia seperti tidak ada dosa sama sekali, kata Bu. Oh ya, lakukan Dugeza. What the fuck Dugeza? Apa itu Dugeza? Beda sama Dugesta. Ntar gue cari dulu. Dugeza adalah, gue sambil browsing ya guys. Dugeza, seni minta maaf dari Jepang. Dugeza, what the fuck is Dugeza? Oh, Dugeza itu kayak berlutut sambil minta maaf gitu lah ya. Kayak di film-film itu namanya Dugeza kah? Ya mungkin kayak gitu ya. Nih kucing gue udah tidur anjir. Biasa kucing beban ya. Oke, Dugeza itu cara minta maaf dengan cara itu ya, sujud. Nah ini nih, CEO perusahaan itu dipaksa bersujud. Ampuni aku. Oi, Xian datang. Xian melihat perlakuan Bu yang tidak manusiawi. Katanya amarahku sudah memuncak, kata Xian. Oke. Wow. Oh, Adolian mengeluarkan bola api. Ya, Luke menebas lalu maju ke Adolian. Merepotkan. Kenapa Abdi masih jadi sundere? Kita kasih roar dulu ya guys. Wow, lihat itu. Bu mengarahkan kameranya ke mereka. Hei kamu, gak baik untuk melakukan ini semua. Hei, aku ingin mengembalikan keadilan. Hei, jika kamu melakukan ini, kakekmu akan sedih. What the fuck, kakeknya siapa anjir? Bu melihat kakeknya sedang mencarinya. Kakeknya siapa anjir? Terus kalau bukan aku siapa? Aku akan melakukannya, karena itu alasanku menjadi pahlawan. Ya, I don't know. Berarti mereka kayak berdebat siapa yang akan mengembalikan keadilan kah? Oke. Purple Power, Xian menebas Adoleon. Wow. Adoleon menyerang Xian menggunakan cakarnya. Iya. Luke menebas Adoleon sebelum menyerang Xian. Raur. Adoleon terpukul mundur. Oh, oke. Jadi ini nggak sekuat For Dead yang kemarin ya. For Dead apa sih namanya? Bukan For Dead ya. Apa sih satu ya? Gua apalnya For Dead anjir. Nama bentuk pas udah gabung sama Abdi namanya apa ya? For Dead. Copy Dead. Ya, Copy Dead. Bukan For Dead ya guys, Copy Dead ya. Habis minum kopi berarti udah ya. Tadi sampai mana? Anjir, nomor 2. Ini dia, Purple Power. Wow. Adolian menyerang Xian menggunakan sakar. Iya, Luke menebas Adolian terpukul mundur. Sabit api. Luke mengeluarkan flamethrower ke arah Adolian. Abdi ngopi teknik Luke dan mengarahkannya ke Adolian. Double flamethrower. Adolian sekarat. Akan aku akhiri. Xian berubah menjadi yellow aura dash. Ini buat lari kah? Xian menabrak Adolian dengan kecepatan tinggi. Wow. Adolian ya, kasihan. Baiklah, misi selesai. Para polisi datang. Kalian harus rehat, katanya. Istirahat ya, kata polisi memperingati Bu. Hei Bu, kakek Bu mendatang. Bu kok mereka kenal kakek Bu anjir. Kakek, maaf kek, aku telah melakukan hal yang salah. Salah.
Kakak hanya ingin memberimu roti kesukaan kamu. Memberikan roti, terima kasih kek. Kenapa tiba-tiba Xian menghampiri CEO. Kamu juga harus menyadari kesalahan kamu ya. Oke. Di markas, jadi di malam hari aku diberi Nexacria itu oleh seseorang. Oke, ini lagi integrasi ya. Integrasi. Ntar gue lupa integrasi. Ya, gue lupa ya. Enggak. Lupa kan? Gue lupa cara ya. Gue lupa cara ngomong interogasi. Oke, siapa orang itu? Aku masih nggak tahu ya. Jadi orang itu adalah pelakunya. Baiklah, aku akan menangani kasusnya sendiri ya, kata Wally. Permisi, kenapa tuh? Ya, kata Wally. Aku memiliki sebuah ide. Ide? Bagaimana kalau kita jadiin Bu sebagai umpan untuk mendatangkan si pelaku ya? Oh, maksudnya nyewa anjir, yang memberikan si ado Leon itu ya. Tunggu, bukannya itu berbahaya, kata Xian. Kurasa itu dia lumayan bagus ya. Kami akan semaksimal mungkin untuk menjaga para rakyat. Jadi gimana, Bu? Kalau itu cuma satu-satunya cara, aku akan ikut. Oke. Baiklah, aku akan berjaga-jaga dekat Bu ya, supaya jika ada masalah aku akan langsung melindungi Bu. Oke, Xian bisa diandalkan sekali. Baiklah, semua sudah direncanakan, kata Wally. Oke. Di suatu tempat, dengan ini aku akan memberitahu. Kucing gue ngelitikin gue anjirnya karena kalian. Dengan ini aku akan memberitahu siapa dalang dibalik ini, dan menghancurkan Nexacria ini sudah membawa masalah, kata Bu yang terlihat seperti ada di conference, padahal dia ada di tempat terbengkalai yang nggak dipakai. Baiklah, di sini masih aman, kata Xian yang lagi jaga-jaga. Sedangkan Luke, Abdi, dan para polisi jaga di depan. Aduh, jadi ngeri nih. Bu mau menghancurkan Nexacrianya tapi ngeri di luar. What? Apakah nggak apa-apa? Kok polisi? Apakah tak apa-apa kita melakukan ini? Tenang saja. Abdi tersenyum dan mendodongkan pistol ke arah polisi di dalam. What? Kenapa? Baiklah. Iya, Bu ingin menghancurkan Nexacrianya, namun tiba-tiba ada yang datang. Itu maksudnya kenapa Pokemon dalam benda ya, kayak di dalam wadah, ada wadahnya. Sebenarnya siapa kamu? Ada orang datang ya. Baiklah, biar aku beritahu kalian. Aku adalah Kyo, pemburu Nexacria terhebat. Kyo, karena kalian sudah mempermainkanku, akan aku layani kalian ya. Kyo mensaman 2 Nexacria, Diamond sama Groundum. Groundum kayaknya pernah dilawan ya. Dia bentuk Diamondom untuk Groundum sudah ada di episode 1 ya, benar. Ya, dari batu, dari tanah, dari ya itulah. Ini ada diamondnya ya. Serang mereka, kata Kyo ya. Bu, larilah. Baik. Red Power. Xian berubah. Rau. Groundum mengeluarkan batu karena Xian. Iya. Kayak hianya nggak gitu mulu. Gua masih belum tahu deh cara teriak hia itu yang baik dan benar gimana ya. Dia mengeluarkan peluru peluru berlian. Yellow Power. Xian berlari menghindari peluru, namun saat berlari dia dipukul oleh Groundum. Xian terpental. Amarahku sudah memuncak. Xian mengeluarkan kapak berwarna merah. Red Aura. Loh, ini bukannya udah ya? Loh, kok nampak gua ada emot di sini anjir? Kayak belum ada. Oh, ini gua kasih Raur anjir. Gua kira gua udah pernah baca sampai sini, belum kan nih. Oke. Red Aura, Groundum ya, mati sekali. Berarti tinggal Diamondom kan? Diamondom. Saatnya baiklah, sisanya adalah kamu ya. Xian mengarahkan ke arah Diamondom. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengarahkan pedangnya ke arah Xian. Xian kaget. Orang itu tadi menebas Xian. Xian menghindar. Oke, untungnya bisa menghindar ya. Ini siapa, Zoro kah? Xian bingung. Orang itu meleset ke Xian dan menebasnya. Xian terpental. Aduh, mereka kemana sih? Look, Mbak Adi, what? Bu menelpon. Ya, tidak, Bu mati nih film gue ya. Mereka pingsan. Kau siapa? Ini siapa? Itachi guys. Tapi continuous selanjutnya di Power Saver. No, ini siapa? Apakah ada bukti konkret? Konkret apa? Mohon kerjasamanya. Xian udah berbicara dengan Gazi. Kenapa ada Gazi tiba-tiba? Power Saver episode 8.
Baiklah, sisanya adalah kamu. Maksudnya ini Diamondum ya. Ini kayaknya udah deh. Xian terpental. Ini udah ini. Mana orang yang datang tadi? Ini, hei kamu siapa? Orang itu hanya diam. Hei katakan siapa kamu? Shadow. Siapa Shadow kan namanya? Wah, Xian terpental lagi menebas. Tapi baiklah, kalau kamu ingin menggunakan kekerasan, Purple Power. Xian ingin menyerang Shadow, tapi Shadow lebih duluan menyerang Xian. Wah, Xian terkena serangan Shadow. Shadow bergelantungan ke arah Xian dan membuat Xian jatuh. Dada Xian diinjak oleh Shadow dengan sangat keras. Shadow menebas Xian yang lagi diinjak secara agresif. Wah, Xian kesakitan, matikah dia? Psikon. Dia mungkin dia ada dari asosiasi kejahatan ya, beneran ya. Ini nih yang asli guys. Dia mungkin salah satu yang terhebat ya. I don't know. Shadow menebas Xian dengan kuat sampai Xian terlempar jatuh keluar apa anjir? Keluar tempat terbengkalai ada 2 lantai. Oh ini kayak kelempar keluar gedung ya. Wah, Xian menahan sakitnya. Ya, Shadow mengeluarkan tebasan kegelapan. Xian lalu hilang. Xian menghindar. Apa-apaan itu? Xian masih bingung ya. Di luar bangunan tempat Abdi, Luke dan para polisi masih berjaga ya. Abdi dan para polisi terbangun ya. Abdi, kamu nggak apa-apa? Kata salah satu polisi. Iya. Oke, jadi yang lagi bertarung cuma Xian sama si Shadow ya. Luke mungkin lagi pingsan. Luke, kemana kamu? Luke kemana? Flashback, Abdi menodongkan pistol ke arah polisi yang kita kira Abdi menembak sesama polisi, tapi ternyata dia cuma kaget karena tiba-tiba ada salah satu polisi yang gak sengaja menendang kaleng gongguan. Gabut banget anjir. Oi kamu ya, kata Abdi ngambil polisi. Maaf, para polisi lainnya dibuat pingsan. Dibuat pingsan siapa anjir? Apa? Abdi dan polisi itu dibuat pingsan oleh Shadow. Wah, Shadow. Oke. Kau Oke, ini flashback ya. Kenapa mereka polisi dan Abdi bisa pingsan ya? Di tempat Luke berjaga, tiba-tiba Wally datang di belakang. Oh, ini kondisinya si Luke ya. Sebentar guys. Kepencet anjir. Bentar, gue lagi kepencet tadi. Apa? Buat apa? Ini tiba-tiba datang dari belakang Luke. Dan lantas Luke menodongkan senjata ke Wally karena kaget. Kapten, Luke menurunkan sabitnya. Hei, apakah kamu ingin menggunakan ini? Wally memberikan hiasan kecil. Pedang, buat apa anjir? Hiasan pedang kecil. Luke memegangnya dan tiba-tiba hiasan pedang kecil itu menjadi pedang yang sangat besar dan menggantikan sabitnya mungkin ya. Luke tersenyum bersama dengan dia menjadi Shadow. What? Ternyata yang jadi Shadow adalah Luke. Pantas Luke nggak kelihatan anjir. Kenapa Luke tiba-tiba jadi? Oh, ini gara-gara Wally anjir. Wally sas guys. Keluar dari flashback, Shadow kembali menjadi Luke. Luke melihat hiasan pedang kecil tuh. Luke kenapa? Senyum puas. Berarti tadi Wally dibuat pingsan juga sama Shadow atau Luke. Tapi dia bangun. Dia tersenyum puas. Kenapa anjir? Woi Luke, ada apa-apa itu gara-gara pedang ya? Atau emang dia punya kekuatan Shadow yang nggak bisa terkendali ya? I don't know. Mungkin Luke punya sesuatu kekuatan yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi kamu ketemu musuh baru. Ya dia sangat kuat dan agresif. Baiklah, kamu boleh istirahat sekarang ya. Baik kapten. Keesokan harinya Xian masuk ke markas dan mereka masih belum tahu kok kalau itu si Luke. Kayaknya belum ya. Ada apa? Kita punya pelanggan. Permisi. Kata perempuan. Permisi. Ya ada apa? Jadi begini, Siren. Xian dan Siren. Apakah ini salah satu haremnya si Xian? Haremnya Xian kah? Koyu, Abdi dan Siren? Ryoka? Salah satu haremnya? I don't know. Jadi gini, adik laki-laki gue bernama Alex dituduh bersalah karena kasus kecelakaan. Jadi begini, ada pengendara mobil bernama Ko. Nah si Ko itu nabrak Alex. Tapi Alex malah dituduh bersalah karena Ko bilang kalau Alex itu malah maju ke jalanan, padahal si Ko itu main HP pas mengendara. Dan pas di pengadilan si Ko nyewa pengacara hebat dan Siren minta Xian untuk menjadi pengacara. Kenapa jadi attorney? Oke, kita anggap aja si Xian mempunyai bakat mengalahkan Naruhodo ya. Siren menjelaskan semuanya. Oh gitu ya. Xian merasakan ada yang aneh. Apa yang aneh?
Baiklah, serahkan ini padaku ya. Wede, Xian pede banget. Terima kasih banyak. Wede, Xian keluar markas, melihat ke Lok yang sedang main HP. Oh, Lok, ada misi nih. Malas ya, lu aja lah. Lok lagi push rank nih, lagi push rank yang main HP aja ya. Kata Lok yang berbeda banget sama biasanya. Kamu ngapa sih malas gini, ha? Ya udahlah, sampai jumpa lagi ya, kata Xian pergi. Lok menodongkan jarinya ke Xian seperti mau menembak. Kenapa anjir? Apakah itu dia masih kayak dikendalikan Shadow? Atau emang dia kesel karena dia terlalu lemah dibandingkan Xian ya? Atau masih ada dendam tersembunyi juga ya gara-gara chapter 5? Ya gara-gara itulah. Bang. Lok tersenyum puas. Oke, skip ya ini ya. Lok jadi psikopatnya. Ryoka melihat Lok diam-diam dan Ryoka menjasa yang sangat aneh ya. Xian pergi ke pengacara milik Siko yaitu Suisen. Permisi. Kudengar di sini ada yang menggunakan Eksakria jahat, kata Xian ya. Aku menggunakan Eksakria, tapi apakah ada bukti konkret katanya? Suisen siapa, Cok? Suisen siapa? Pengacara anjir. Pengacara ya, gua skip kayak. Pengacaranya namanya Suisen ya. Oke. Buka brankas itu. Xian menunjuk ke brankas milik Suisen. Kamu tidak punya hak untuk memerintahku ya. Baiklah. Xian langsung ngegas anjir. Tanpa izin langsung dobrak semua pintu. Bukan dobrak pintu ya. Dia dobrak kayak langsung masuk gitu ya. Nggak masuk juga sih. Ya. Langsung geledah. Di markas gimana? Gimana kata Ryoka ya? Sepertinya aku butuh sedikit bantuan. Sepertinya penghuni di sini bisa. Penghuni siapa itu maksudnya? Maksudmu hantu yang di sini? Buset, kenapa minta bantuan hantu? Oke. Coba aja bicara dengannya. Oke, aku ingin pergi. Kemana? Aku ada urusan. Ryoka beralasan padahal dia mau memata-matai Lok. Oh, Lok. Ini masih di Twin Shadow ya. Xian pergi ke gudang. Punten. Gak lama setelah itu Ghost muncul dengan bentuk manusia. Pergilah kamu dari sini. Begini aku butuh bantuan kamu. Jadi apakah kamu ingin menjadi partnerku? Salah, ini suara Xian. Jadi apakah kamu ingin menjadi partnerku? Baiklah, terserah. Baiklah, namaku Xian, salam kenal. Namaku adalah Ga. Maksudku namaku adalah Goji. Oke, Goji muncul. Di pengadilan aku melihat dia sedang bermain handphone, kata Alex dan memberikan kesaksian. Apa tuh? Di mana buktinya? Suisen mengambil tersenyum. Baiklah, dengan ini pelaku akan dihukum 10 tahun penjara, kata hakim botak. Ini hakim botak ya. Tunggu dulu. Objection. Siapa dia? Sepertinya aku memiliki bukti yang konkret. Xian menunjukkan sebuah video. Di video itu, jika Anda ingin memberikan bukti, salah. Jadi Anda ingin memberikan bukti, Suisen mengeluarkan Eksakria. Wah, ini orang itu siapa aja? Jika kamu memiliki buktinya, dia bisa merobek mulut kamu loh. Raur. Eksakria itu mengancam. Baiklah, kata orang itu siapa aja? Oh, BTW ini kasusnya lain ya, bukan kasusnya Alex. Oke. Jadi ini si Suisen itu cara menutup mulut biar si Suisen menang itu dengan cara menggunakan kemampuan Eksakria dia ya. Ya sih. Adil kan itu. Masa si hakim nggak bisa ngeliat sih? Ya, anggap aja itu lah. Xian menatap ke Suisen. Itu video palsu. Itu tidak bisa dijadikan barang bukti, kata Suisen. Woi, jangan nuduh gitulah. Karena yang melakukan ini adalah kita. Kita, what? Maksudnya kita? Suisen bingung. Xian menunjukkan HP-nya. Ya halo. Gozi ternyata memasuki HP milik Xian. Buset, ini jadi kayak apa itu? Gue lupa Pokemon yang di alat Jet itu namanya apa ya? Rotom gak sih? Ntar guys, gue coba cari di Google dulu ya. Rotom kan, kalau gak salah namanya. Gue lupa. Ya Rotom itu yang listrik itu. Rotom ya. Ini kayak Rotom ya. Gozi kayak Rotom ya. Oke, apa? Flashback, sebelum orang yang diancam tadi pergi ke kantor Suisen, saya bertemu dengan orang yang sama pas diancam Eksakria punyanya Suisen. Oke, jadi ini kayak orang yang pernah berhadapan dengan Suisen sebelumnya. Apakah Anda tahu di mana stasiun kereta?
Xian basa-basi. Oke, ada di sana. Oke, makasih. Pemuda yang tampan. Orang itu pergi ke kantor Suisen. Jadi Gozi bisa merasuki benda apapun. Dan Gozi merasuki HP milik orang itu. Pas di kantor Suisen, Gozi langsung nyalain video tanpa disadari orang itu. Pas sudah ada bukti, Gozi langsung ke Xian membahas video itu. Oke, jadi dia dapat bukti dari orang yang datang ke kantornya Suisen. Keluar dari flat, kepencet. Iya, kita menang. Alex dan Xian bahagia, buset cepet banget anjir. Cih, jangan remehkan orang dewasa. Suisen diam-diam mengeluarkan eksakria bernama Kangguru. Kangguru kayak ini. Semua orang kabur. Cih, eksakria. Raur. Emang suara kangguru raur kah? Gua nggak pernah tahu ya suara kangguru gimana ya. Ya, Pawa, Xian menggunakan kecepatan sedangkan kangguru menggunakan lompatan. Iya, Xian menendang kangguru namun kangguru menghindar lalu menuju Xian. Xian terpental, semuanya terpental semua. Xian menebas kangguru, purple power. Namun tiba-tiba Shadow datang menebas Xian. Shadow. Look ya. Xian terpental, kamu lagi ya. Shadow mengincar Xian. Ryoka datang menembak Shadow. Shadow menghindar. Mbak Ryoka. Xian, kamu hadapi saja Nexakria yang itu. Xian, kamu hadapi saja Nexakria yang itu. Baik ya. Hei kau, aku akan mengalahkanmu walaupun nyawaku adalah taruhannya, kata Ryoka. Salah nih Ryoka anjir. Gua kira Xian mulu anjir. Hei kau, aku akan mengalahkan kamu walaupun nyawaku adalah taruhannya. Tiba-tiba laba-laba datang laba-laba di samping laba-laba siapa anjir? Laba-laba itu mengeluarkan jaring ke arah Ryoka dan menciptakan senjata di tangan Ryoka dari jaring. Oke. Ryoka menyerang Shadow. Cih, pengganggu. Kata Shadow bertarung dengan Ryoka. Di pertarungannya Xian. Ya, wih. What the fuck? Suara kangguru. Sini kamu. Xian berubah menjadi green dan menembak kangguru. Wih. Penghabisan. Xian menggunakan jurus Green Aura. Panah hijau. Kangguru entet. Jos. Di pertarungan Ryoka. Iya, Ryoka menembaki Shadow jaring. Ryoka menghindar dan menebas. Shadow menghindar dan menebas Ryoka secara agresif. Waduh, Ryoka jangan mati dong. Ryoka menghindar lalu memanjat di atas tiang layaknya laba-laba lalu mengeluarkan jaring dan mengikat Shadow. Shadow ketangkep kan oleh jaringnya si Ryoka. Siapa kamu sebenarnya? Jawab. Hei. Shadow menebas jaring lalu pergi. Bisa kabur anjir. Kayak apakah itu Luke anjir? Gua nggak tahu ya. Cih, Ryoka kehilangan jejak. Oke, jadi dia emang kabur ya. Xian menghampiri pengacara. Woi, mana? Bola Sena. What the fuck, bola Sena? Bola Sena itu kayak Pokeball. Oke. Bola Sena itu kayak Pokeball ya. Pokeball ya. Hah, bola Sena? Kata Suisen. Tempat birikan. Apa? Gak ada. Bajunya gak ada. Pak bola Sena. What the fuck? Pak, bola Sena dia dibawa kabur oleh pelaku Alex. Alex? Kenapa Alex mengkhianati aja? Apa-apaan ini? Si bingung karena dia mengetahui sesuatu. Apakah ini plot twist guys? Sebenarnya si Alex itu yang jahat guys. Alex itu sebenarnya sengaja menabrakkan atau membuat kasus biar bisa bertemu dengan Suisen dan memaling Pokeballnya si Suisen ya. Ayo, para polisi menggerebek satu ruangan restoran untuk mencari Alex. Dan akhirnya Alex ditemukan lagi makan bersama teman-temannya. Sasaran ditemukan, kata polisi. Polisi mengecek Alex dan kawan-kawannya, namun gak ada bola Sena. Apa-apaan ini? Polisi bingung ya. Di kantor Suisen dan seseorang itu sedang membicarakan sesuatu. Siapa orang itu? Ini dia, seseorang itu memberikan bola Sena Kangguru. Terima kasih ya. Hei kau, gak diajarin saat kecil. Wow. Diciduk ya, itu siapa aja? Kau berbohong, kamu akan disiksa oleh iblis loh, kata Xian. Cih, mengganggu. Seseorang itu memukul Xian, tapi Xian dengan mudah mengcounter serangan itu. Dan ternyata orang itu adalah hakim botak. Oke, hakim botak ternyata guys. Gak botak ya, ini beda hakim ya. Jadi itu kamu ya. Apa tujuan kamu melakukan ini semua? Kamu gak akan mengerti. Kata-kata yang sangat tipikal ya. Kata pengacara singkat dan hakim itu ditangkap. Di tempat lain, Locke menghampiri tempat yang sepi. Yang di sana ada Kyo. Kyo? Kayak gue pernah denger Kyo deh tadi. Kamu pahlawan ya? Kalau nggak salah namamu Loik ya? Jangan samakan aku dengan si bodoh itu ya. Aku adalah sifat terlarang yang ada di tubuh ini. Aku adalah Valves. Ini adalah sisi gelapnya si Locke ya.
Valves tersenyum berisik. Oh, jangan-jangan jiwanya si Luke itu tersimpan di dalam pedang yang itu kecil itu ya. Bertukar tempat sama si itu ya, mungkin ya. Episode selanjutnya di Power Saver. Episode 9, takut dan berani. Terima kasih sudah menonton Power Saver. Episode 9, stay safe. Apa? Stay safe di rumah? Oke, udah selesai kah? Udah selesai kah? Ini to be continue kah? Ntar guys, mau ngecek dulu. Gue lupa. Mana ya? Tadi ada tulisan to be continue kok 9. Mana ya? Ah, ini. Oke, episode 9 udah to be continue ya. Kita lanjutin aja ya. Mana ya? Kok hilang? Loh. Ah, ini. BTW Kyo itu yang mana ya? Gue lupa ya. Tadi ada Kyo loh. Gue lupa nama orang yang belum terlalu terkenal guys. Kyo. Ah, ini Kyo nih. Ya nggak sih? Yang ini nih pemburu nih Sakria terhebat. Nah, dia yang mensaman 2 ini ya. Soalnya yang dilawan itu Grondum sama Diamondum guys. Si Kyo-nya nggak diserang. Tiba-tiba ada muncul Shadow soalnya. Ya nggak sih? Oke, mantas gue cuma baru ngeh sekali doang. Oke, lanjut. Kyo, Valves, Luke. Ini satu semuanya anjir. Nanti ada Soko, terus apa lagi? Blazer. Siapa Blazer? Ryohei. Oke, ini rencananya si Luke dan Xian ya. Power Saver episode 9. Di Galaxy Academy. Nyom, Xian lagi makan di kantin. Tiba-tiba dia lihat ada preman sekolah yang lagi minta duit ke murid lain. Hey, sini, mana duit kamu? Kata Human. Ngaku nggak ada uang. Jangan alasan ya. Uden ingin memukul murid itu. Woi, tiba-tiba ada seorang bernama Kazo menghentikan si Uden. Kenapa Kazo datang tiba-tiba? Ini satpam komplek sekolah ya, Galaxy ya. Kamu siapa? Mau ngajak berantem ah? Kita bisa bicarakan baik-baik ya. Diam kamu ya. Ujung-ujungnya Kazo kena hantam. Waduh. Kazo terpukul dan memar, kasihan. Preman-preman Galaxy nih bos, senggol dong. Oke lah Uden. Kamu hantem juga kah? Uden malah dihantem Xian. Uden setengah mati kenapa anjir? Oke lah, Uden itu cuma menang gaya doang ya. Kamu gak apa-apa, Xian ngambil Kazo. Aku gak apa-apa. Kazo merasa malu. Ayo kita ke UKS. Kamu terluka cukup parah, kata Xian. Mereka pun ke UKS. Di UKS? Ya, aku masih nggak ngerti sih dengan para berandalan itu. Setauku dia adalah berandalan paling ditakuti ya. Cuma Wally Sensei aja yang bisa menenangkan dia. Berarti aku yang sekuat Wally Sensei dong. Buset dah, enggak lah. Aku kaget murid baru seperti kamu bisa mengalahkan dia. Ya aku sering dikasih misi ekstrim sih sama Wally Sensei. Udah, kata Xian dalam hati. Omong-omong, bagaimana dengan luka kamu? Nggak apa-apa kok, paling besok udah sembuh. Ya udahlah, aku duluan. Oke. Baiklah. Di tempat lain. Aduh, bisa-bisanya aku kalah dengannya. Oh, jangan. Kalah? Siapa? Udin. Kyo ngabarin Udin. Kyo, siapa kamu? Siapa aku itu nggak penting ya. Kau ingin jadi kuat kan? Aku punya barangnya. Hah? Jadi kamu kira aku masih lemah? Sini kamu ya. Udin memukul Kyo tapi dengan mudah Kyo mengcounter. Udin. Cih. Kyo menunjukkan bola Sena. Itu bola Sena. Jadi kau menggunakan ini kau akan kuat loh katanya. Awalnya Udin merinding tapi dia mengambil bola Sena itu. Sekarang terserah kamu ya. Aku akan mengajar anak itu deh. Oke, jadi dia si Udin dikasih bola Sena sama si Kyo ya. Oke. Di sekolah. Ada sepi banget. Coba aja ada Luke di sini. Iya. Ini apa tiba-tiba Udin datang ya dengan eksakria baru. Baru kah? Miramun? Apa itu Miramun? Nggak kebayang guys. Miramun. Moon, bulan. Miramar. Miramar dari PUBG aja. Aku nggak akan kalah ya. Kamu lagi. Miramun, serang mereka, kata Udin. Buset. Green Power, Xian menyerang Miramun, lalu adu mekanik dinembak. Rasakan ini, Xian mengeluarkan jurus. Begitu juga Miramun. Green Aura, Arrow, Moonshine. Oke, Moonshine tuh gua nggak tahu ya. Kalau Arrow kan tembakan ya. Pakai mana ya? Versus Moonshine. Xian menembak Miramun, sedangkan Miramun mengeluarkan bola besar ya. Bola besar dan panah. Oke, jurusnya saling bertabrakan. Wow, mereka berdua selamat. Kurang kuat. Tiba-tiba Shadow, aka Valves, aka Luke, aka siapa lagi menendang Xian. Wah, Xian terpental. Dia lagi. Lawanmu adalah aku ya. Seperti biasa Shadow mengejar Xian. Terus
Miramon membantu Shadow dan Xian pun tergeng. Kasian. Wah curang aja duluan satu. Tiba-tiba Kazuo datang. Hei kau pilih yang mana? Kuburan atau neraka? Apa maksud kamu? Gak mau milih ya? Kalau begitu aku yang akan memilihkan untuk kamu. Kazuo mendadak sangar. Kazuo mengeluarkan pedangnya yang terbuat dari kertas. Waka. Pedang kertas. Waka. Oh enggak, ini Udin aja. Gue kira ini nama pedang kertasnya. Waka pedang kertas. Waka. Ini nama pedang kertas terhebat ya. Ini nama pedang kertasnya ya. Udin menertawakan Kazuo. Kazuo pun melesat ke arah Miramon dan menebas tangannya. Miramon kesakitan dan sekarang Miramon cuma punya 3 tangan. Emang tadi 4 ya? Tadi 4 tangan ya. Tadi sampai mana? Kenapa pedang kertasnya sangat kuat anjir? Apa? Kekuatanku adalah merubah benda lembek menjadi sekuat besi, kata Kazuo ya. Anjir. Iya, Valves menyerang Xian. Wah, ya. Xian melanjut bertarung. Senpai, kau hadapi dia ya. Aku bisa mengurus berandalan ini ya. Jadi gue dipanggil Senpai. Oke. Jangan sok-sokan ya, serang dia. Ya, Kazuo menebas Miramon menghindar lalu memukul Kazuo. Kazuo menahan pukulan Miramon dengan pedangnya. Kazuo menendang Miramon. Gak pakai pedangnya tadi kah? Miramon terpental di pertarungan Xian. Gue keinget deh kekuatan merubah benda sesuatu menjadi keras. Bentar ya, gue ingat-ingat dulu ya. Oh nggak salah di The Law of Ueki ada deh. The Law of Ueki. Karakter ya, sebentar ya, gue lupa ya. Gue lupa kan, ntar guys, gue baca dari Google dulu ya. Tim Ueki. Mengubah lawan menjadi pecinta kacamata, nggak penting. Oh, handuk dari besi. Sano Seiichiro. The Law of Ueki. Tapi itu bukan benda jadi keras ya. Ini cuma handuk doang yang bisa diubah jadi keras. Oke, ternyata gue salah ya. Gue seingat gue bendanya bisa semua, ternyata cuma handuk doang yang bisa jadi besi ya. Oke, lanjut. Xian menembak Valves. Baiklah, ayo adu pedang. Apa ini maksudnya? Aduh. Oke, ternyata walaupun si Valves itu mengambil alih Siluk, ternyata tetap GG Gaming ya. Adu pedang mereka. Baiklah, serangan akan aku habisi ya. Akan aku selesaikan ini. Purple Aura Slash, Shadow Despair. Apalagi nih, Metal Pepper Slash, Giga Claw. Oke, mereka itu bertarung. Bingung kan lo? Yang satu kan yang si Kazuo, yang satu Siluk kan. Si Xian. Oke. Xian dan Valves saling tebas. Akhirnya Xian jatuh. Aku menang. Xian tersenyum. Lah kok Valves pun kalah. Oh, ini after effect-nya. Valves kabur. Kazuo menebas Miramon dan menghindari Giga Claw milik Miramon. Miramon mentet. Apa tidak mungkin, kata Udin. Tiba-tiba rambut Kazuo berdiri. Kazuo melihat semuanya dan berlindung di balik Xian. Woi, kamu kenapa? Aku takut. Kazuo yang awalnya sangat menjadi kayak tadi. Kenapa? Zenitsu. Oh, kayak Zenitsu. Iya, kayak Zenitsu kah? Jar ketahuan. Omong-omong Senpai, ku dengar kau bergabung dengan timnya Woli Sensei. Iya, kata Xian ya. Bolehkah aku bergabung dengan Senpai? Ya boleh sih, terima kasih Senpai. Ya Xian kesenangan dipanggil Senpai gak sih? Luke sempoyongan karena pertarungan tadi dan kesengajaan menabrak orang. Woi, kalau jalan tuh lihat dong. Orang itu mendorong ke tempat sampah dan di sana ada cermin. Luke menghadap ke cermin itu. Hey, Luke melihat Valves. Kau siapa? Kau siapa? Kata Luke. Aku adalah kamu ya. Dan kau adalah aku, kata Valves. Gak mungkin. Hey, apakah kau tetap ingin ada Xian di dunia ini, kata Valves. Apa? Luke akan tet bau-baunya kah? Flashback di mana Luke selalu melihat Xian menjadi sorotan dan sering berantem dengannya. Sebenarnya si Luke itu iri dengannya, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya intinya Luke iri ya dengan Xian ya, envy guys, envy. Kalau di apa itu namanya? Di Nanatsu Taizai ada nggak sih envy? Yang iri hati itu siapa ya? Gue lupa. Meliodas itu kan. Bentar, gue lupa ya. Nanatsu no Taizai siapa aja sih?
Oh, di Full Metal Alchemy kan ada Envy. Envy itu monster homunculus juga ada. Kalau di Nanatsu Taizai siapa ya? Nanatsu no Taizai Envy. Envy itu siapa ya? Oh, Envy itu si Diane. Envy itu si Diane ya. Oh, iri apa anjir, apa yang membuat dia iri? Dia sudah punya besar. Oke, lanjutlah. Sifatnya oke, kita baca dulu ya. Diperhadapkan sama publik dan Luke pun iri ya. Tanpa disadari Valve terciptalah. Walaupun di episode 5 mereka sudah baikan, tapi ya tidak terlanjur. Valve sudah hidup ya. Terus yang dimaksud dunia tanpa Xian gini nih. Kalian pernah nggak dengar berpikir kalau misalnya hal aneh ke orang lain kalian nggak suka, kayak aduh kenapa ya dia, kenapa, kalau coba aja dia nggak ada. Pasti pernah kan, karena Luke memiliki sifat itu. Tanpa disadari Valve tercipta dengan sifat benci sama Xian dan ingin memusnahkan Xian. BTW di sini Valve cuma ngerasukin tubuhnya Luke aja, ya jadi mukanya, badannya nggak berubah. Ya itu anggap aja kayak kepribadian yang kedua ya. Nggak tenang, ya. nggak mati, nggak mungkin kata lo. Hah, sekarang kau nggak akan bisa memerintahku ya. Valve merasuki tubuh lo. Tidak, kembalikan tubuhku. Sayang sekali itu nggak bisa. Kayak kata nggak gitu deh. Wah, oke, Valve tertawa dan to be continue. Gimana cara nyembuhin dia anjir? Salah. Gimana cara nyembuhin dia ya? I don't know. Gimana cara nyembuhin si Luke yang terasukin? Harus ngomong sama si Xian sih. Kalau enggak Xian mati. Kalau Xian mati Valve hilang, guys. Pencuri memakai Exakria. Apa ini? Oh, selanjutnya pencuri memakai Exakria. Ada pencuri kah? Kayak Tokit, guys. Xian, akhirnya Koyu datang lagi setelah beberapa episode nggak nongol anjir. Akan aku kalahkan kamu, kata Xian. Ayo Pak, Koyu dan Xian team up. What the fuck? Koyu punya kekuatan apa anjir? Kayu pelangi. Koyu kayu. Oke lah, ini episode 10 kayaknya belum to be continue tadi gue lihat. Kita lanjutin nanti lagi ya guys. Ini udah berapa menit sih? Gue coba lihat dulu. 1 jam. Oh, udah sejam. Oke lah, 1 jam 11 menit. Kita cek berbagi indah ya. 4 menit lah. 4 menit dulu lah. Nikmat gak tuh? Jangan ngerokok ya adik-adik. Ngapain? Digambar bapaknya nangis. Invite. Apa itu invite apa anjir? Emot. Anjir gue pakai emot di server Tokusatsu Indonesia. Apa emot apa? Invite apa? Kalau NKN, oh NKN itu bot kah? NKN itu emot kah? I don't know, NKN apa guys? Ini COD kan? GG banget itu paling jago ya. No, nyesek. Ada yang aku bicara, kita udah aja bicaranya. Lah emang kenapa? Kamu udah bosan kah? Oke, kita putus saja. Kita tunangan aja, nggak enak lancar sinyal. Kenapa ini sinyal? Tidak. Cintaku diputus oleh sinyal ya. Oke, klarifikasi prank sate babi. Oh, enak loh guys. Enak loh guys. Tapi kalau kayak yang nggak boleh makan ya kasihan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi enak loh guys. Prank Pak, anak lo itu file kocak. Kenapa? Makanya dikompresi jadi kompresnya bukan kompres yang jadi rar atau gimana. NNN. Nah ini guys, kan gue udah gagal guys NNN ya. Kalian lanjutkan NNN kali. Apa ini NNN? Oh my god, suaranya keras banget. Oh suara gue nggak percaya. Oke. Tadi suaranya kelas banget anjir. Siswa bakar sekolah diduga kesal tidak naik kelas. Siswa bakar sekolah, buset. Patut ditiru kah ini guys, jangan. Ini apa lagi? Ini What are you doing? Buset. Apa anjir, luar meledak anjir.
Wah, kok bisa gitu? Woi, Mac-nya bukan itu. Ini senjata ada ya mereknya Mac ya? Gue lupa. Gue udah lama gak main CSGO dan sejenisnya. To say in a Yona Kokoro ga Ame no yomona Kimi ga ekao. Oh, ini bagus nih. Guys, One-chan teach you something that in my house that better than playing game. TDR 3000 ya guys. TDR 3000. Oh, going it felt good. TDR 3000 guys. Sasa lele. Sasa lele anjir. Sasa lele. Oh, ini kan meme kucing kan. Sel Sasa lele. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Sel Sasa lele. Gue lupa apa dia. Hot cheat. What the fuck? Ya nyolong. Pencet. Ya gue tau. Ritual kan kawan. Ini apaan anjir, tutorial dari mana? Oke. Pop. Momen ketika guru keluar dari grup WA. Ngaco. Langsung kirim stiker. Apa yang masih kurang dalam hidupmu? Omat kamu tuh yes. Oke. Oh, collab. Bener sekali collab. Suku ibu istri maksudnya emang ada anjir. Dari mana? Apakah nanti kalian cita-cita harus ke sana ya guys. Paling enggak sekali lah. I bought a new car. Everyone said get red car but I think blue looks better. Okay. Orang yang buta warna. I bought a new car. Everyone said get a red car but I think blue is looks better. Okay. Ini mobil ini. Bagusnya ini gak sih? I don't know. Sampai jumpa lagi jeruk nipis. Matane Raimu. Wah. Matane kan sampai jumpa lagi kan. Raimu itu apa? Jeruk nipis kan Raimu. Jadi contoh ya, masih ada yang sayang kan di depan Anda. Top 10 organ sosial. Wow. Finally I can use my little bro. Samping gue. Kasian lah ada ke Kisah Yoga jual ginjal untuk beli HP dan sepeda gunung. 2 hari kemudian dicuri. Rip lah. Udah cuma bisa rip aja lah. Kan masih ada satu lagi lah, jual juga lah satu lagi. Jadi gini ya, asal usul lele dipanggil catfish ya. Alat ini kemana anjir? Oh, ini yang teruji oleh TB dan IPB ini kah? Kemana ya? Nggak tahu lah. Menghilang. Pak, saya tanya Pak. Nanti pas hari kiamat itu kan gunung kan bersebaran ya Pak. Terus laut itu pada banjir itu sekolah apa libur Pak? Terus laut itu pada banjir? Sekolah apa libur? Ya sekolah masuk lah, tetap masuk lah. Kalian harus mencari ilmu. Right. Gue lupa kata-kata mutiara. Raihlah ilmu setinggi-tingginya guys. Walaupun ada bencana menghadang, kalian tetap harus mencari ilmu ya. Ingat itu. Walaupun kiamat, kalian tetap harus ke sekolah ya. Ingat. Kan matinya enak bareng-bareng kan daripada mati sendiri di kamar. Ya itu guys. No, please. Jangan meledak please. Duar. Wow. Buset dah. Tak ada turis monyet serang pemukiman, kasihan. Berarti kalau misalnya ada turis, nyerangnya turis dong. Gimana gitu? Logikanya gitu dong. Intil. Wow. Kasihan.
Kayaknya gue Winnie the Pooh. Kok Winda anjir? Emang mirip Winda? Wih bener deh, mirip ya. Walaupun gak terlalu jelas tapi sekilas mirip ya. Abdi olahraga kasur masian. Wow, aku pakai pengaman dulu guys. Oh, oke. Gozi guys. Singkat, padat dan jelas. Apa nih? How to end presentation any question, udah gue pukul lo ya. Udah 1 jam 20 menit. Oke lah guys, sampai sini dulu. Gue emotin sampai sini dulu aja. Nah, pokoknya gue emotin nanti besok gue baca lagi ya. Thank you udah nonton sampai sini, bye. Gak usah gue edit lah ya.